flags are flying high tonight. Garuda takes its flight. Through the fields we're marching on. Tak terasa, gelaran bergengsi Asia Tenggara Piala AFF tinggal menghitung hari. Kompetisi yang selalu ditunggu-tunggu ini akan segera dimulai dalam kurang dari 1 minggu lagi. Masing-masing peserta pun sedang mempersiapkan timnya sebaik mungkin. Mulai dari mematangkan strategi, ada yang mempersiapkan skuad muda, hingga ada juga yang sampai niat melakukan TC hingga ke Korea Selatan. Kabar terbaru datang dari Laos, yang baru saja mengumumkan skuad mereka untuk Piala AFF. Menariknya, tim Laos kali ini didominasi oleh para pemain muda, dengan rata-rata usia hanya 22,5 tahun. Hal ini tampak menjadi strategi mereka untuk membangun regenerasi, seperti apa yang dilakukan oleh Timnas Indonesia. Sementara itu, Timnas Filipina juga masih misteri. Mereka bisa jadi sinyal bahaya bagi para pesaing di grup B. Di sisi lain, Timnas Indonesia pun dipastikan akan memberikan kejutan besar di grup B nanti. Persiapan matang dan strategi baru menjadi andalan skuad Garuda untuk tampil maksimal. Berikut ulasan lengkap tentang kondisi terkini tim-tim di grup B jelang Piala AFF 2024. Every pass and every goal lights a fire in our soul. Together we will stand as one. Kurang dari 6 hari lagi, gelaran AFF 2024 akan resmi dibuka. Semua negara Asia Tenggara akan bertanding dengan skuad terbaiknya untuk memperebutkan Piala AFF dan tentu saja gelar sebagai Raja ASEAN, termaksud Timnas Indonesia yang berada di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Namun kali ini suasananya sedikit berbeda. Jika sebelumnya, dominasi tim senior menjadi fokus, kini banyak negara mulai beralih menggunakan skuad muda. Tapi kembali lagi kepada tujuan negara masing-masing. Ada yang bertekad mempertahankan gelar Raja ASEAN-nya, ada pula yang ingin merebut tahta tersebut. Ada juga yang membawa full skuad senior, yang menjadikan Piala AFF ini sebagai ajang pemanasan menuju kualifikasi Piala Asia. Sementara itu tak sedikit juga yang memanfaatkan turnamen ini untuk regenerasi pemain dengan mengandalkan pemain muda berbakat. Seperti kabar terbaru dari Laos, rival Indonesia di grup B. Dalam rilis skuad mereka untuk Piala AFF, Laos membuat keputusan menarik. Mereka membawa tim yang mayoritas terdiri dari pemain muda, dengan usia rata-rata hanya 22,5 tahun. Dari total 26 pemain yang dipanggil, 15 diantaranya adalah pemain U22. Bahkan ada 2 pemain yang berkarir di luar negeri. Selain itu, pelatih Hayok Jun menjadikan pemain U22 sebagai tumpuan utama Laos dari 26 pemain di turnamen ini. Strategi Laos ini serupa dengan langkah Timnas Indonesia yang juga memadukan pemain muda dan senior dalam skuadnya. Tentu saja pengalaman mereka mungkin belum sebanding dengan tim lain, tapi langkah ini menunjukkan visi besar Laos dalam membangun masa depan timnas mereka. Every pass and every goal lights a fire in our soul. Together we will stand as one till the final whistle's done. Selanjutnya kita beralih ke Timnas Myanmar. Berdasarkan informasi dari Asia Goal, Timnas Myanmar telah memanggil 30 pemain untuk persiapan Piala AFF 2024. Menariknya, skuad mereka memiliki usia rata-rata 25,8 tahun, dengan 8 pemain diantaranya berkarir di luar negeri. Jika melihat komposisi pemain yang mereka bawa, bisa dibilang Myanmar lebih mengandalkan skuad senior mereka. Bukan tak mungkin strategi ini juga dimaksudkan sebagai persiapan menghadapi kualifikasi Piala Asia yang semakin dekat. Namun, jika kita menilik performa mereka dalam beberapa pertandingan resmi terakhir, hasilnya belum memuaskan. Dalam kualifikasi Piala Dunia round kedua, Timnas Myanmar hanya mampu meraih 1 hasil imbang, sementara sisanya berakhir dengan kekalahan. Tanya itu, pada 2 FIFA Matchday terakhir, Myanmar juga harus mengakui keunggulan Singapura dan Lebanon. Catatan ini tentu menjadi sinyal bahwa Myanmar perlu bekerja lebih keras untuk meningkatkan performa mereka. Selanjutnya mari kita bahas Timnas Filipina, yang dikenal dengan julukan The Ascals. Tim ini bisa jadi sinyal bahaya bagi semua lawan di grup B. Karena sampai saat ini belum juga mengumumkan skuad resminya yang akan dibawa ke Piala AFF. Tapi uniknya, mereka malah sudah menjual tiket pertandingan AFF melawan Vietnam. Meskipun begitu, menurut laporan Sport Corner, pelatih Albert Capellas telah memanggil 26 pemain untuk mengikuti ajang ini.
Dua di antaranya adalah pemain yang berkarir di Liga 1 Indonesia. Namun, jika melihat performa terakhir mereka, hasilnya tak jauh berbeda dengan Myanmar. Pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia, Filipina hanya mampu meraih 1 hasil seri. Sementara 5 laga lainnya berakhir dengan kekalahan. Selain itu, pada FIFA Matchday, Filipina juga belum berhasil menunjukkan performa terbaiknya. Mereka kalah saat berhadapan dengan Malaysia, Tajikistan, dan Hong Kong, yang tentu menjadi catatan penting bagi pelatih dan timnya. Meskipun begitu, ini bisa menjadi momen kebangkitan bagi The Azkals. Di AFF tahun ini, Filipina menargetkan lolos hingga semifinal, seperti yang pernah mereka capai pada edisi 2010, sebelum dihentikannya oleh Timnas Indonesia. Albert Capelas, juru taktik Filipina, mengaku kekalahan mereka di FIFA Matchday terakhir sebagai pelajaran berharga. Dalam wawancaranya, ia mengatakan, "Kami akan menjadikan itu sebagai pembelajaran, dan saya yakin para pemain saya akan tampil lebih baik. Saya bangga dengan mereka karena mereka mengambil resiko dalam banyak aspek permainan, dan saya lebih memilih kekalahan seperti ini daripada dengan cara lain," kata Albert Capelas dikutip dari bola.com. Every pass and every goal lights a fire in our soul. Together we will stand as one till the final whistle's done. Through the sweat and through the... Selanjutnya, kita beralih ke Vietnam, yang tampaknya telah mempersiapkan skuad mereka dengan sangat baik. Tim berjuluk Golden Star Warriors bahkan telah melakukan TC di Korea Selatan dan melakukan beberapa uji coba dengan klub di sana. Dan hasilnya sangat impresif, di mana Vietnam berhasil memenangkan semua laga uji coba tersebut. Dengan persiapan yang matang dari para rival, tentu ini akan membuat persaingan di grup B akan semakin menarik. Dari 5 tim yang bergabung di grup ini, hanya 2 posisi teratas yang akan memainkan tiket ke semifinal dan nantinya ke babak final. Sementara itu, Timnas Indonesia masih bisa memberikan kejutan di grup B. Meskipun sebelumnya sempat dikabarkan bahwa Ivar Jenner dan Justin Hubner tidak dapat bergabung dengan Timnas, usaha untuk menghadirkan keduanya masih terus dilakukan. Sedangkan Rafael Strijk dikabarkan juga baru bisa ikut di semifinal dan final. Namun, Pak Sumarji juga masih mengusahakan supaya bisa bermain mulai melawan Filipina. Pak Sumarji, manajer Timnas Indonesia, mengatakan kepada Bola Sport bahwa pihaknya telah kembali mengirimkan surat resmi kepada klub tempat Ivar, Hubner, dan Rafa bernaung. Yang pertama nih, Justin, sampai dengan semalam kami dari PSSI berkirim surat kembali ke klubnya untuk supaya ada ruang, dan kami sudah bersurat, mudah-mudahan nanti ada jawaban bisa dan tidaknya. Lanjut, Ivar juga sama, kondisinya seperti itu. Kami sedang bersurat ke klubnya yang sudah sedikit ada kabar baik itu kaitannya dengan Rafa ya. Rafa itu dari klubnya memberikan izin, tetapi nanti di semifinal dan final. Tetapi kemarin juga dari klubnya menanyakan apakah tetap seperti itu ataukah ada opsi lain. Nah, kemarin Coach Sintayong minta kalau bisa ketika lawan Filipina si Rafa sudah bisa datang. Ini sedang didiskusikan, diupayakan. Dengan situasi seperti ini, persaingan di grup B Piala AFF 2024 akan semakin memanas. Kini kita juga sudah mendapatkan gambaran tentang persiapan masing-masing tim. Kami pikir Vietnam akan menunjukkan dominasinya, sedangkan Indonesia bisa tampil mengejutkan. Sementara Filipina masih misteri dan patut diwaspadai. Bagaimana pendapat kalian? Garuda in the sky, hear our battle cry. Champions we aim to be, glory through unity. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.